Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Hudiar Rahman. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial untuk pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Baik, untuk soal pertama sendiri, itu tahun satu berikut mencantumkan urutan jenis mesin yang diperlukan untuk memproses 9 jenis komponen sekaligus menginformasikan volume produksi tahunan untuk setiap komponen dengan asumsi ukuran batch transfer untuk part 1 hingga 4 adalah 30, di part 5 sampai 8 adalah 15, di part 9 adalah 10. Maka kerjakan 3 soal berikut. Soal pertama itu buatkan part machine matrix, kemudian tentukan kelompok mesin dan keluarga produk untuk data tersebut. Berikut merupakan data-data yang telah diketahui oleh soal. Di sini adalah tim part. Part satu sendiri itu di sini adalah urutan jenis mesin yang dikunjungi, itu mesin kelima dan ketiga, serta volume produksi sebesar 2880. Begitu juga dengan tipe part lainnya. Dan di sini juga terdapat data stasiun kerja serta panjang dan lebarnya dalam meter. Hal yang pertama kita lakukan sendiri yaitu kita menentukan frekuensi perpindahan bahan dengan cara membagi volume produksi dengan ukuran batch. Di sini dapat dilihat di sini untuk part 1, ukuran batch yang telah ditentukan di soal sebelumnya itu sebesar 30, maka frekuensi perpindahannya adalah volume produksi dibagi dengan ukuran batch, yaitu sebesar 96. Begitu juga dengan jenis-jenis part lainnya. Baik, baru kita mulai untuk menentukan kelompok mesin dan keluarga produk. Penggunaan metode yang dilakukan di sini itu menggunakan metode ROC. Uh, Metode ROC sendiri itu dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu membuat matriks alokasi mesin untuk setiap part. Jadi isi dari kolom matriks di sini merupakan alokasi part-part yang dikerjakan oleh mesin. Sebagai contoh, untuk stasiun kerja satu itu mengerjakan part 2, part 3, part 4, dan part 6. Begitu juga dengan stasiun kerja lainnya. Selanjutnya kita lakukan langkah kedua, yaitu memberikan pembuatan secara vertikal untuk setiap mesin. Pembuatan itu dilakukan dengan memberikan derajat, ini mulai dari 0 hingga ke N, itu 5. Dan nilai pembuatan sendiri diperoleh dengan melakukan 2 pangkat derajat. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, begitu juga selanjutnya. Dan di sini bobot di sini itu diperoleh dengan kita kalikan pembuatan dengan angka pada kolom matriks dan kemudian kita urutkan dari yang terbesar hingga yang ke terkecil. Baru kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga sendiri sebelum kita memulainya, kita implementasikan tersebut urutan pada langkah kedua, yaitu dengan kita urutkan, berarti part 2 merupakan yang pertama, part 3 yang kedua, begitu juga selanjutnya. Setelah kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka baru kita berikan pembuatan secara horizontal untuk setiap tipe part, yaitu iterasi kedua. Jadi pembuatan horizontal di sini berbeda dengan vertikal. Di pembuatan itu dilakukan secara horizontal. Berarti derajat mulai dari 0 di sini dan di sini sampai 8. Dan pembuatannya juga sama, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Dan angka bobot di sini sama saja, itu dengan kita kalikan pembuatan dikalikan angka pada kolom matriks. Dan kita urutkan dari yang terkecil hingga dari yang terbesar hingga yang ke terkecil. Nah, baru kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat sendiri kita implementasikan terlebih dahulu urutan pada langkah ketiga. Berarti untuk stasiun kerja pertama angka 1, urutan pertama, urutan kedua merupakan stasiun kerja keempat, urutan ketiga merupakan stasiun kerja ke-6 dan seterusnya. Dan setelah kita implementasikan, baru kita mulai itu memberikan pembuatan secara vertikal untuk setiap mesin itu dikategorikan sebagai iterasi ketiga. Nah, kita lakukan iterasi lagi dan kita lakukan bobot dan kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu langkah kelima, kita memberikan pembuatan secara horizontal untuk setiap tipe part untuk iterasi keempat. Namun sebelum kita mulai langkah kelima ini, kita perlu lakukan implementasi yang telah kita peroleh dari langkah keempat. Jadi kita urutkan part-part mana saja yang diurutkan dari yang 1 hingga ke yang ke-9. Dan kemudian baru kita berikan pembuatan. Di sini setelah kita berikan pembuatan, urutannya itu sudah
benar dari 1, 2 hingga ke 6. Apabila sudah berurut angkanya di sini, berarti iterasi dianggap sudah selesai. Berdasarkan tabel di sini, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu terdapat 2 sel untuk penyelesaian ini. Sel pertama sendiri itu ada pada stasiun kerja 146 dan untuk mengerjakan 42, 3, 4, 6, dan 5. Sementara sel kedua itu isinya adalah stasiun kerja 3, 5, dan 2. Dan part yang dikerjakan sendiri itulah part 7, 8, 1, dan 9. Selanjutnya, soal 1.2, yaitu buatkan matriks frekuensi perjalanan yang menunjukkan jumlah transaksi antar setiap pasangan mesin. Baik, tabel di sini itu merupakan tabel from to chart pada part-part. Jadi kenapa part-part? Karena sebelumnya kita telah tentukan eh, part mana saja yang dikerjakan oleh sel 1 dan sel 2. Jadi di sini merupakan sel 1. Sel 1 sendiri itu mengerjakan part 2, part 3, part 4, dan part 5. Jadi untuk part 2 sendiri, angka 110 sendiri di sini diperoleh dari frekuensi perpindahan bahan. Frekuensi perpindahan bahan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga dengan part 3, part 4, dan part 6, dan part 5. Kemudian FTC total sel 1 di sini kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh FTC pada setiap part. Begitu juga dengan sel 2. Begitu juga dengan sel 1 tadi. Sel 2 juga dikerjakan dengan kita perlu identifikasi part-part mana saja yang dikategorikan sebagai sel 2. Di sini untuk sel 2 ada part 7, part 8, part 1, dan part 9. Dan angka yang pada kolom from to chart sendiri itu mengidentifikasikan sebagai frekuensi perpindahan bahan. Dan diperoleh FTC total sel 2 di sini, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap FTC masing-masing part yang dikerjakan oleh sel 2. Di sini kita bisa lihat untuk stasiun kerja ketiga ke 5 itu ada dari ketiga hingga ke 5 terdapat perpindahan sebesar 240 kali, 3 ke 2 sebesar 0 kali, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya itu soal 1.3, rancang tata letak intrasel dan intersel menggunakan metode MST. Jadi, menggunakan yang perlu kita lakukan pertama itulah intrasel. Intrasel sendiri bagaimana kita mengurutkan mesin-mesin pada masing-masing sel. Di sini untuk sel 1 sendiri itu telah kita peroleh sebelumnya FTT total sel 1 sebagaimana seperti di sini. Nah, karena kita menggunakan metode MST, maka kita perlu membuatkan matriks simetrisnya, yaitu kita alihkan nilai yang pada bobot backward ke bobot forward. Jadi kita alihkan, setelah kita alihkan, baru kita samakan, kita cerminkan. Jadi di sini jika 1 ke 4 nilainya 184, maka nilai 4 ke 1 juga 184. Gitu juga dengan sel-sel lainnya. Begitu juga dengan sel 2, sama saja. Yang perlu kita lakukan itu kita simetriskan, kita alokasikan dari 5 ke 3 menjadi 3 ke 5, dan kemudian kita cerminkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus MST sendiri, yaitu buat MST itu sama dengan frekuensi dikalikan DIJ. DIJ sendiri merupakan clearance distance. Clearance distance sendiri itu biasanya angkanya itu 2 meter apabila tidak diketahui oleh soal, dan setengah dari P1 dan PI dan PJ. PI tambah PJ. PI sendiri merupakan panjang departemen awal. PJ sendiri adalah panjang departemen tujuan. Jadi kolom-kolom di sini setelah kita masukkan, kita tentukan nilai yang paling besarnya. Nilai paling besar sendiri di sini adalah 8850. Berarti 8850 sendiri kita perlu mengalokasikan stasiun kerja 4 dan 6 harus bersampingan. Selanjutnya kita tutup 4 dan 6. Nah, lalu kita cari yang maksimal kedua dari satu. Jadi satu sendiri itu maksimalnya itu pada angka 711,717,5, dan itu dialokasikan pada stasiun kerja 6. Berarti satu harus dekat dengan 6, bukan 4. Jadi urutan untuk sel 1 sendiri itulah 461.
Kemudian di sel kedua sendiri sama saja, kita tentukan nilai maksimumnya, itu diperoleh nilai maksimumnya 6512. Lalu 6512 sendiri itu adalah mesin 3 dan mesin 5, maka kita alokasikan 3 dan 5. Kemudian kita tutup kolom 3 dan 5, dan kita lihat kolom 2 mana yang paling besar, yang kedua. Ternyata yang lebih besar kedua adalah 3256, dan itu kita sandingkan dengan susun kerja 5. Maka untuk sel kedua sendiri itu urutan mesinnya 352. Selanjutnya itu untuk intersel, pembuatan tata letak intersel sendiri itu dilakukan dengan langsung memasangkan sel 1 dan sel 2, karena jumlah sel sendiri yang telah kita peroleh itu adalah sebesar 2. Maka dari itu di sini kita bisa gambarkan itu sel 1 dan sel 2 langsung dipasangkan. Baiklah, soal berikutnya dapat dilihat pada gambar, terdapat 3 titik I.O. yang dilalui 4 barang yang keluar masuk dari gudang. 30% dari setiap jenis barang akan melalui titik I.O. 1 dan titik I.O. 2, dan sisanya melalui titik I.O. 3. Jumlah total palet setiap masing-masing barang adalah 165, 135, 300, dan 150. Untuk jumlah ruang penyimpanan yang diperlukan untuk setiap barang adalah 5, 3, 2, dan 6. Tentukan bagaimana keempat barang tersebut harus dialokasikan ke 16 ruang penyimpanan dengan perjalanan yang minimal. Untuk menyelesaikan permasalahan, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menghitung jarak setiap gate ke lokasi. Dapat dilihat pada gambar, ruang penyimpanan ini memiliki 3 titik poin in dan out atau titik keluar masuknya barang. Dari ketiga titik tersebut, kita hitung jarak masing-masing lokasi ke masing-masing gate-nya dengan asumsi dimensi tiap satu kotak yaitu 2 kali 2 meter dengan menggunakan perhitungan titik tengah. Berdasarkan perhitungan didapatkan, contohnya pada lokasi 1 ke gate 1, jaraknya yaitu sebesar 3, pada lokasi 1 ke gate 2 dengan jarak 3, dan dari lokasi 1 ke gate 3 dengan jarak 9. Langkah berikutnya yaitu dengan menghitung frekuensi dan alokasi. Berdasarkan soal, diketahui persen in-out atau keluar masuknya barang, alokasi, dan frekuensi. Untuk persen I.O. 1 dan 2 itu sama, yaitu 30%, dan I.O. 3 yaitu sisanya sebesar 40%. Untuk menentukan alokasi, pertama kita harus menentukan indeks terlebih dahulu dengan rumus frekuensi per alokasi. Contoh pada barang A dengan frekuensi 165 dibagi dengan alokasinya sebesar 5, didapatkan indeks sebesar 33. Setelah menentukan indeks tiap-tiap barang, lalu indeks tersebut kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Berdasarkan indeks barang tersebut, didapatkan urutannya yaitu urutan pertama yaitu pada barang C, kedua pada barang B, ketiga pada barang A, dan keempat pada barang D. Selanjutnya yaitu dengan menghitung jarak rata-rata. Untuk menghitung jarak rata-rata ini, kita mengalihkan jarak dengan persentase in-out pada tiap-tiap gate. Contohnya pada lokasi 16 di gate 1, kita dapatkan pada gate 1 itu persentasenya 30% dengan jarak lokasi 16 ke gate 1 yaitu 9. Dengan jarak 9 dikali dengan 30% didapatkan rata-rata jaraknya yaitu 2,7. Perhitungan dilanjutkan hingga keempat barang telah ditentukan perhitungannya. Langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan layout penyimpanan item. Jarak rata-rata tiap gate di tiap-tiap barang yang telah kita perhitungkan lalu dijumlahkan. Seperti contoh pada barang D, di lokasi 16, yaitu dengan gate 1 sebesar 2,7 ditambah dengan 2,7 ditambah 1,2. Didapatkan jumlah jarak keseluruhan titik gate-nya itu 6,6. Setelah menjumlahkan jarak keseluruhan titik gate di tiap-tiap barang, lalu kita menentukan urutan layout-nya. Kita menentukan layout dari urutan pertama terlebih dahulu, yaitu pada barang C, dengan alokasi sebesar 2. Pada kolom C, kita cari jumlah jarak terminimumnya. Didapatkan pada lokasi 10 yaitu sebesar 3,6 dan pada lokasi 6 yaitu 3,8. Dilanjutkan pada urutan kedua yaitu pada barang B dengan alokasi sebesar 3. Kemudian kita cari
Jarak minimumnya didapatkan pada lokasi ke-14 yaitu sebesar 4, lokasi 11 sebesar 4,2, dan lokasi 7 sebesar 4,4. Pemilihan layout berlanjut hingga semua lokasi telah terpilih. Setelah semua lokasi terpilih, lalu kita membuat layout penyimpanan itemnya yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Sekian dari pembahasan soal UAS tahun 2023. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.